Jadi ada Habib di dalam kamar berduaan sama bini orang, suaminya lagi belayar, dan kita tuh harus husnuzon. Husnuzon lah, dia kan keturunan Nabi. Mungkin dia lagi sholat tahajud ya gak? Mungkin dia lagi main ludo, lagi main dampu. Mungkin itulah yang namanya sujon, namanya goblok. Go, ayo blokir, ayo kita menutup diri, ayo kita goblok. Jadi malah pihak ketiga nih yang nyebarin video penggerebekannya kayaknya diintimidasi di situ ya, gitu. Jadi surat pernyataan ini kalau menurut gue sih nggak menyelesaikan apa-apa gitu. Emang dia mungkin kagak disiksa, kagak dihukum secara pidana ya, tapi secara moral tuh orang tuh udah kagak percaya lagi tuh. Walaupun dia ntar baca sholawat menterak-menterak sampai matanya keluar darah, wah lu tukang ngamar di tempat bini orang lu gitu, orang-orang gitu. Ya deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Gue lagi kepengen baca berita. Tribun Medan, viral, Habib Nizar di Magelang digerebek jam 3 pagi di kamar bini orang. Suami sah lagi pergi berlayar. Habib Nizar di Magelang digerebek jam 3 pagi di kamar istri orang. Suami sah wanita tersebut diketahui tengah pergi berlayar. Kasus penggerebekan yang menyeret nama seorang Habib yang berinisial N, Nizar, tadi kan di atas sudah dibilangin ya, asal Magelang, Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Diketahui jika sosok Habib Nizar ini berumur 26 tahun, tengah berada di sebuah rumah seorang wanita yang telah bersuami. Ya, gila ya. Kediaman wanita tersebut berada di desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Diketahui kejadian tersebut bermula ketika Habib N bertamu ke rumah seorang wanita bersuami berinisial M, 26 tahun. Saat kejadian diketahui jika suami M sedang tidak berada di rumah lantaran tengah berlayar. Ini manusia goblok kali ya, udah tahu dia punya suami terus didatengin. Terus menurut gue jam 3 malam di kamar berduaan ngapain? Apakah mungkin dia ngajak sholat tahajud bareng? Yang gue percaya mah kata-kata Rasulullah ya, kalau ada dua orang, lelaki perempuan, yang ketiganya pasti setan. Ya wajar lah, orang dia juga setan gitu. Jadi setan kuadrat nih. Diketahui penggerebekan tersebut dilakukan oleh warga setempat pada pagi hari sekitar jam 3 gila lu, waktunya imsak ini. Orang lagi pada mau puasa besokannya nih di wilayah Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Berdasarkan unggahan akun sosial media X milik @B3Dul, tampak mengunggah potongan video penggerebekan tersebut dengan keterangan bertuliskan detik-detik Habib Nizar Tegalrejo digerebek viral di media sosial. Tulis keterangan tersebut yang diunggah pada Sabtu 26 Oktober 2024 dikutip via tribunjateng.com. Dalam penggerebekan tersebut diketahui jika Habib N dan M kalau nggak salah Mega nih, Meknya gatel tengah berada di dalam kamar berduaan. Cucok nih. Dalam kejadian tersebut akhirnya dilakukan rapat mediasi yang berlangsung pada Senin 28 Oktober 2024 yang dihadiri oleh kedua belah pihak termasuk sejumlah perwakilan warga, yaitu Mami SPJ 43 tahun yang juga merupakan warga dusun Kerajaan RT 5 RW 2 Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Harusnya nih kalau misalnya orang tuh ketahuan lagi ada di rumah orang yang udah punya suaminya lagi ini, langsung digebukin, dimatiin, diajar. Kalau nggak maling, minimal dia itu tuh ya pejinah gitu. Kalau menurut gue sih begitu. Dalam rapat mediasi tersebut akhirnya turut disepakati bersama keduanya tampak menandatangani surat pernyataan yang berakhir damai karena pelaku maksiatnya dua sama saksinya tuh yang ngegerebek tuh damai gitu ya, bukan suaminya. Entah kalau suaminya tahu mau bininya diemprut sama dia mah nggak bakalan damai. Kalau menurut gue mah begitu. Melalui akun sosial media TikTok milik Wahyu Hunter 2 tampak mengunggah sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait gitu. Foto surat pernyataan tersebut tampak diunggah pada Selasa 29 Oktober 2024 dengan keterangan yang bertuliskan surat kesepakatan asli Habib Nizar dan Mega.
tulis keterangan dalam unggahan tersebut. Dalam surat kesepakatan bersama tersebut tampak ditandatangani oleh sejumlah pihak, diantaranya Muhammad Nizar Maghribi atau Habib N selaku pihak pertama. Habib lagi. Jadi emang nih ada pertanyaan nih dulu, kenapa sih kasus Habib ini panjang banget nih, bisa sampai 2 tahun gitu, nggak kayak kasus-kasus yang lainnya. Kemarin waktu kasus Garuda, lambang Garuda, demo sebentar, paling nggak lama, paling 2 minggu selesai. Ini sampai 2 tahun gitu, karena emang Habib ini tuh nggak mau mengakui bahwa dia tuh salah gitu. Satu, terus kedua, setiap hari tuh, setiap detik ada aja kelakuannya dia tuh dibongkar sama lu tuh, yang bikin kita itu wah gila ya. Ternyata Habib itu rata-rata kalau nggak tukang ngibul cabul. Muhammad Nizar Maghribi atau Habib N selaku pihak pertama, Asri Mega Agustian atau Mega selaku pihak kedua, yang dua-duanya tuh bareng satu kamar tuh. Mungkin dia lagi main tak umpet kali. Yang jaga si Unyil jaga. Dan Mamik SPJ Dewan Notahan selaku pihak ketiga. Dalam surat pernyataan tersebut sejumlah pihak terkait tampak mendatangi 5 poin, yang diantaranya dengan ini pihak pertama dan pihak kedua selaku pelanggar norma bertamu, dan pihak ketiga sebagai klarifikasi terkait isu yang beredar di media sosial. Dengan ini menyatakan, 1. Pihak pertama dan pihak kedua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Belum suaminya belum tahu nih. Kalau suaminya tahu di black nih kayak ini nih, layarnya Habib nih. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi di wilayah Tegarrejo. 2. Pihak pertama dan pihak kedua mengakui semua kesalahan yang melanggar norma bertamu dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya nggak mungkin di situ, paling di hotel ntar aja. 3. Pihak ketiga telah melakukan klarifikasi dan bersedia menghapus postingan video yang beredar di media sosial. Tapi kan yang lain belarakan, videonya bisa kita saksikan. 4. Dengan adanya proses klarifikasi, kami pihak 1 dan 2 dan 3 sepakat bahwasannya ini sudah diselesaikan dan tidak ada tuntutan dari pihak manapun di kemudian hari. Ya, pihak suaminya belum nuntut ini. Wah, lu gila kali suami kagak nuntut. 5. Dengan ini kami pihak 1 dan 2 dan 3 menyatakan apabila ada postingan berkaitan dengan kejadian tersebut sudah tidak ada lagi menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Isi poin dalam surat pernyataan. Jadi malah pihak ketiga nih yang nyebarin video penggerebekannya, kayaknya diintimidasi di situ ya. Gitu. Jadi surat pernyataan ini kalau menurut gue sih nggak menyelesaikan apa-apa gitu. Emang dia mungkin kagak disiksa, kagak dihukum secara pidana ya, tapi secara moral tuh orang tuh udah kagak percaya lagi tuh. Walaupun dia ntar baca sholawat menterak-menterak sampai matanya keluar darah, wah lu tukang ngamar di tempat bini orang lu gitu, orang-orang gitu. Semakin kesini waktu itu gue pernah ketemu tuh sama channel Islam Nusantara tuh, Pak Ruslan ya, ngomong kayak gitu. Banyak yang cerita ke saya, Bang Zaini, ini kayaknya sih efek dari mubahalanya si Aldo. 1. Terus kedua, emang ini nih ternyata nih tukang tipu, kayak mana-mana nipu gitu. Jadi kalau kita ngomongin Habib, bener kata Pak Kiai, bener kata Gus Puat apa segala macam, orang kalau udah sering nipu, sering dawe, sering ngebohongin orang, makin kita sematkan di dirinya dia itu kata-kata Habib gitu. Habib bukan artinya bahasa Arab, sayang gitu. Jadi kayak gitu ya. Nambah kesini kelakuan bejat Habib tuh kebongkar semua ya. Kemarin ada lagi tuh yang Abi Sudirman, ternyata Muhibin, gila, Muhibin kelas berat, ngomong kelas berat. Dan zaman dulu juga ada Habib Assegaf itu tuh memonon santrinya juga gitu. 2 kali ketahuan tapi nggak pernah dipenjara. Ternyata nih sini jari ini nih dulunya tukang parkir gitu, jadi biasa parkir gitu. Jadi dia tahu tuh ada posisi bini orang tuh yang suaminya lagi berlayar, wah berarti ini bisa diparkirin sama gua aja, dia diparkirin gitu. Karena suaranya dia tuh suaranya merdu banget gitu ya, baca sholawat merdu ini apa segala macam apa, mungkin akhirnya kenal tuh perempuannya tuh si Mega, titik-titik gatal gitu ya. Kejadian kayak gitu. Nah, jadi dia ini nih kalau menurut gue dia tuh nggak lebih bagus daripada bajingan nih, bangsat ya. Nggak lebih bagus daripada anjing gitu. Lebih mulia anjing gitu. Di sini dia anjing itu di dunia itu tuh masih setia sama tuannya gitu. Jadi ada kata-kata Ibnu Abbas itu ya, kalau ada ulama menjual agama dan akhirnya merugikan umatnya, itu adalah anjing-anjing neraka. Jadi kayaknya si Nizar ini benar-benar anjing-anjing neraka gitu. Jadi nggak patut dihormatin gitu. Sekarang
jam 3 malam gitu ya, di kamar sama bini orang. Ngapain dia? Tahajud bareng kan kagak mungkin. Main ludo kagak mungkin. Main gaplek mesti berempat, nggak mungkin berdua. Ini mau ngapain lagi kecuali hoong gitu loh. Kalau menurut gue mah begitu. Gue aja lah, gue lagi kesel banget. Gue lagi gede banget. Gue dibilang channel pemecah belah umat sama orang PA gitu. Jadi giliran dia ngebacot, ngata-ngatain kiai gue, ngata-ngatain orang pribumi, dibilang kiai gue anjing lah, curut lah, corok, semuanya pada diem aja. Giliran gue cuma ngatain dia, dibilang apa? Pemecah belah umat. Otak lu di mana, Joni? Ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.